Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 16 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mengerti firman ini dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan memberikan kepada kita pengajaran untuk kita berhati-hati, waspada, dan mencermati dengan baik. Pertama, Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat, berotoritas semutlak-mutlaknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya Allah. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada orang fasik, bukan hanya kepada mereka saja, tetapi juga kepada orang-orang kafir, penyembah berhala. Bahwa mereka tidak ada hak, tidak ada urusannya menyelidiki, menggugat, atau mencari-cari alasan untuk menolak ketetapan Allah. Seringkali kita menemukan memang ada orang-orang yang mempertanyakan ketetapan Allah. Mengapa yang sebagian saja yang diselamatkan, mengapa yang lain tidak? Bukankah Allah cinta kasih kepada ciptaannya? Bukankah Allah baik hati kepada manusia? Tetapi mengapa hanya sebagian saja yang menerima ketetapan sebagai milik kepunyaan Allah? Siapapun tidak punya hak untuk mempertanyakan, menyelidiki. Kalaupun ada kebebasan, manusia berbicara, manusia berkata-kata, manusia mencoba untuk mendapatkan alasan logis, tetap saja itu tidak dapat memberikan kepuasan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik yang memang hidupnya ada di dalam kejahatan, melakukan tindak kejahatan, menyetujui kejahatan, mendukung dan mengerjakan kejahatan di dalam seluruh kehidupannya. Ini hal yang perlu untuk kita cermati. Kita bersyukur kalau saudara dan Anda betul-betul menerima perjanjian Tuhan Allah. Bukan dengan mulut saja atau ritual saja, tetapi dari hati. Semata-mata karena anugerah, belas kasihan, kemurahan Tuhan, tetapi sekaligus saat yang sama, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita bukan orang kafir, kita bukan orang fasik, kita bukan orang-orang penyembah berhala yang hanya pandai berkata-kata, mengkritik sana, mengkritik sini, dan bahkan menghina, melecehkan hamba-hamba Tuhan, merendahkan orang-orang percaya, tetapi hidup menjadi hidup yang bertentangan dengan Tuhan Allah. Tuhan mengatakan dengan jelas kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang yang tidak dipilih Tuhan itu, bahwa hidup mereka memang tidak menyukai teguran. Tidak mau firman Tuhan diberitakan, dikabarkan, diceritakan, tidak mau. Mereka mau dengan kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, seolah-olah yang paling benar, yang paling hebat, yang paling cerdas, yang paling segala-galanya. Tapi di hadapan Tuhan, mereka memang orang jahat. Mereka tidak mau
teguran. Kalau ada yang koreksi, ada yang memberikan semacam saran, usulan, tidak mau karena mereka merasa diri paling memiliki otoritas menentukan sendiri apa yang dikerjakannya, seolah-olah karena dukungan mayoritas, karena dukungan orang banyak, seolah-olah semua orang-orang jahat itu merasa paling benar. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh bersikap, bertindak, berlaku seperti mereka sebagai orang percaya. Dan bahkan Tuhan mengatakan melihat pencuri, berkawan dengan dia. Melihat pezina, bergaul dengan dia. Ini adalah suatu bukti bahwa memang orang jahat tidak akan selamanya bisa menutup-nutupi kejahatannya. Terbukti pura-pura baik pun akan terlihat kejahatannya. Perkataannya, tindakannya jahat. Ketika duduk pun dengan sesama, dengan orang lain pun duduknya hanya untuk mengata-ngatai saudaranya, keluarganya, temannya. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan, perjumpaan antar mereka hanya bicara tentang orang lain dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Mereka seolah-olah punya hak menghakimi, menghukum orang lain, seakan-akan mereka itu melakukan tindakan yang benar, padahal mereka sedang berada di dalam kecelakaan diri sendiri. Mereka melakukan kejahatan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, jangan ikuti perilaku mereka. Jangan turuti kehendak pemikiran mereka. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh hormat dan menghargai sesama. Kalaupun kita mendapatkan diri kita dikritik, diberikan saran, kita pikirkan, kita renungkan, kita jangan cepat-cepat menolak, jangan cepat-cepat juga menerima. Kita perlu mempertimbangkan, pertama, apakah yang dikritik, yang diberi saran itu benar? Apakah itu membangun iman? Yang kedua, apakah yang diberikan saran usulan itu benar-benar sesuai dengan kehidupan yang kudus, yang adil, yang suci, atau apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Yang ketiga, sudahkah melalui apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan ketika menyatakan keadilannya dan menyatakan kehendaknya, kita mendapatkan diri kita memang layak dan menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tentu Tuhan akan terus mendakwa orang-orang jahat, mereka yang merampas kehormatan serta hak-hak istimewa dari Tuhan. Mereka yang melakukan kejahatan pasti dihukum Tuhan. Sungguh mereka tidak masuk akal karena menghina Tuhan dengan segala keputusan kehendaknya. Manusia adalah manusia ciptaan, apalagi sudah berdosa. Orang-orang fasik melanggar dan merusak hukum dan ajaran kepercayaan keagamaan. Mereka tidak mau ditegur, mereka merasa benar, mengesampingkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang menghalangi keinginan daging mereka. Bahkan mereka sungguh-sungguh melakukan persekutuan, kumpulan, kelompok, komunitas hanya untuk melakukan kejahatan. Mereka mengata-ngatai orang lain, mereka berencana melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain. Pastilah dengan data dan fakta ini, mereka dapat diadili dan dinyatakan salah dan dihukum. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi saya dan saudara, perbaikilah diri sendiri. Karena Tuhan masih sabar, sang hakim itu, ketika kita ikut-ikutan seperti orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang penyembah berhala itu, kita tahu Tuhan masih sabar, masih berdiam diri. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan menyatakan dengan konkret penghukumannya. Ini peringatan bukan untuk orang fasik, tetapi ini peringatan juga untuk kita, supaya kita tidak lupa akan Allah sebagai dasar kehidupan kita. Kita juga tidak pernah melupakan Allah di dalam setiap perencanaan dan aktivitas kita. Kita perlu dan terus-menerus memperhatikan peringatan-peringatan Allah, firman Allah, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan orang-orang fasik itu. Karena itu, mari terus bersyukur, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak cukup hanya memberi persembahan begitu saja, tapi perilaku kita harus kita ubah. Kita harus berani bertindak, berperilaku yang benar, dan memastikan bahwa tiap langkah kita benar-benar sungguh untuk memuliakan Allah.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.